Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat, Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdali. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Dan hari ini kami ingin membahas sebuah pertanyaan dari Sobat SR, dari pemirsa yang bertanya kepada kami, apakah orang-orang yang memiliki atau mempunyai atau memelihara tuyul ini merupakan bagian dari pesugihan. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Sobat dan para pemirsa terkait dengan orang-orang yang memiliki dan memelihara tuyul, apakah bagian dari pesugihan atau tidak, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa arti dan makna pesugihan tersebut. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesugihan itu adalah cara singkat, cara cepat untuk memperoleh atau mendapatkan kekayaan, tetapi dengan cara yang salah, dengan cara yang sesat. Kenapa kami katakan dengan cara yang salah, dengan cara yang sesat? Karena orang ini melakukan perjanjian-perjanjian dengan bangsa jin. Karena orang tersebut memohon dan meminta pertolongan kepada bangsa jin, yang nanti pada akhirnya adalah perjanjian tersebut akan memakan korban tumbal, akan mengambil keluarganya menjadi korban-korban dari perjanjian tersebut. Bahkan di dalam akidah, orang yang melakukan pesugihan ini adalah telah menyekutukan Allah, telah musyrik kepada Allah. Baik para sobat dan para pemirsa, sebetulnya pesugihan itu banyak jenisnya di dalam dunia metafisika. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan pesugihan agar mendapatkan jabatan, kedudukan, pangkat. Ada orang-orang yang melakukan pesugihan dapat memiliki harta, uang yang banyak, yang berlimpah ruah. Ada pesugihan yang ingin mendapatkan kecantikan yang terlihat begitu menawan, mempesona bagi orang-orang yang melihatnya. Ada pesugihan tentang ilmu, kedikjayaan dan lain-lain sebagainya. Ada pesugihan agar usahanya itu berkembang pesat, maju, dagangannya laris manis. Ada pesugihan yang ingin namanya menjadi terkenal, popularitas, dan masih banyak lagi jenis-jenis pesugihan itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah orang-orang yang memelihara tuyul itu merupakan bagian dari pesugihan? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang apakah orang-orang yang memelihara dan memiliki tuyul merupakan bentuk dari sebuah pesugihan. Kami menjawab, orang-orang yang memelihara dan memiliki tuyul adalah benar adanya mereka bagian dari pesugihan. Kenapa kami katakan mereka orang-orang yang memiliki dan memelihara tuyul merupakan bagian dari pesugihan? Karena biasanya mereka orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang menggadaikan keimanannya kemudian ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah dan singkat. Mereka mendatangi orang-orang yang disebut dengan kuncen, dukun, paranormal, orang pintar istilahnya, atau mungkin istilah yang tidak mau ekstrim adalah guru spiritual. Nah, mereka ini paranormal, dukun, kuncen ini yang memang memiliki koneksi terhadap makhluk-makhluk mitologi seperti tuyul, ini nanti akan menjelaskan
syaratnya jika ingin punya tuyul, kemudian maharnya dan lain-lain sebagainya. Dan tidak aneh loh para sobat dan para pemirsa, di negeri kita ini ada perkampungan tuyul dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui keberadaan kampung tuyul tersebut. Nah, biasanya orang yang datang ke dukun tersebut atau ke paranormal tersebut meminta makhluk mitologi yang bernama tuyul ini agar menjadi miliknya, agar dia mempunyai makhluk tuyul tersebut. Kemudian terjadilah negosiasi untuk dapat dibeli dengan sejumlah uang, atau bahasanya dimaharin tuyul itu dengan sejumlah uang yang cukup relatif mahal. Ada yang sekitar harganya 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Jadi jenis tuyul ini pun bertingkat-tingkat, berlevel-level kondisi dan keadaannya. Semakin tuyul harganya ini mahal, maka menurut mereka bahwasanya kerjanya, kinerjanya akan lebih baik dari tuyul-tuyul yang dimahari dengan harga yang murah. Nah, lalu dukun ini biasanya menjelaskan kepada orang yang ingin membeli tuyul tersebut, ya termasuk nanti disediakan ruang yang khusus, kemudian syaratnya ini, syaratnya itu, dan lain-lain sebagainya. Setelah kemudian disepakati persyaratannya, kemudian diberikan sejumlah uang yang telah disepakati, barulah tuyul itu bisa dibawa ke rumah orang yang melakukan transaksi tersebut. Nah, ada orang yang mengatakan kami tidak melakukan perjanjian dengan dukun tersebut, kami hanya memahari tuyul itu dengan sejumlah uang. Iya, mungkin Anda saat itu tidak melakukan transaksi perjanjian secara tertulis, secara nyata. Tapi setelah Anda pulang, setelah Anda kembali dari rumah dukun itu, tahukah Anda apa yang mereka lakukan terhadap makhluk mitologi tersebut yang kita tahu mereka adalah bangsa jin, mereka para dukun, mereka paranormal. Orang pintar itu kemudian melakukan perjanjian tersembunyi yang terkadang tanpa kita ketahui. Yang ketika seseorang terikat dengan perjanjian oleh bangsa jin, maka secara perlahan dan otomatis mereka makhluk-makhluk mitologi jin itu akan meminta tumbal. Karena tidak ada segala sesuatunya itu di alam jin, di dunia metafisika yang semuanya gratis, semuanya pasti ada take and give. Diberi pasti juga akan membalasnya. Ini juga sama seperti itu. Orang-orang yang memelihara tuyul, nanti kinerja tuyul itu kan akan mencuri uang dari korban-korban yang menjadi target utama pencurian uang tersebut. Nah, setelah uang itu diberikan kepada orang yang memelihara tuyul tersebut, pasti nanti tuyul itu akan meminta korban tumbalnya. Yang paling pertama menjadi korban tumbal adalah istri dari orang-orang yang memiliki dan memelihara tuyul tersebut. Makanya biasanya badannya akan kurus kering, karena yang dihisap pada saat dia menetek tuyul tersebut adalah darah dari istri orang-orang yang mempunyai tuyul tersebut. Jadi tidak ada istilah di dalam Islam pesugihan putih, pesugihan yang tidak memakan korban tumbal jiwa. Setiap pesugihan itu hitam, setiap pesugihan itu sesat dan menyesatkan, dan setiap pesugihan pasti lambat laun akan meminta korban dari orang-orang terdekat dari keluarga yang kita cintai. Ingat para sobat dan para pemirsa, kesesatan itu terjadi bukan hanya karena minimnya iman di dalam jiwa kita, tapi juga karena minimnya pengetahuan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.